Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan channelnya Pak Eko ya. Kita membahas dulu soal-soal yang pernah diberikan sebagai tugas untuk materi pengaruh kalor ya. Baiklah, kita lanjutkan langsung ke nomor 1. Soal yang pertama adalah titik leleh suatu zat adalah pada suhu 194 derajat Fahrenheit. Kemudian jika dinyatakan dalam satuan Kelvin dan derajat Celcius, maka titik leleh zat tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Nah, kita kerjakan dulu ini ya. Yang lebih mudah itu dari termometer itu ke Celcius, dari Fahrenheit ke Celcius. Jadi kita tuliskan di sini TC ya, TC sama dengan 5/9 dari TF min 32 gitu ya. Nah, ini kemudian kita masukkan nilainya 5/9 dari TF nya adalah 194 min 32. Nah ini adalah 5/9 dikalikan, ini kalau dikurangi adalah 162. Nah ini 18 ya, ini terus 5 kali 18, jawabannya adalah 90 ya. Jadi TC nya 90. Dari sini sebenarnya sudah terlihat langsung di sini ya, tapi untuk lebih yakin sekarang kita coba lagi untuk yang Kelvin ya. Untuk Kelvin itu sama dengan TC plus 273. Berarti sama dengan 90 plus 273. Nah, berapa? Ya, berarti 363. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jawabannya adalah ini yang D ya. Nah, begitu ya, masih gampang nomor 1. Berikutnya, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Yang nomor 2. Sebuah termometer menunjukkan angka 25 ketika dicelupkan ke dalam es yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer dan menunjukkan angka 85 ketika dicelupkan ke dalam air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ya. Ketika digunakan bersama-sama, jika termometer Celciusnya menunjukkan angka 55 derajat Celcius, termometer tersebut menunjukkan angka berapa? Sebenarnya kalimat angka itu tidak tepat ya. Oh, itu kan 55 bukan angka, tapi bilangan ya. Tidak apa-apa, maksud saya begitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Jadi kita buat dulu gambarnya ya. Gambarnya. Tuh. Ini anggap saja lurus ya. Nah, ini yang Celcius. Ini yang Celcius, ini yang termometer X yang tidak kita ketahui. Nah, kita gambarkan di sini untuk titik leburnya, titik uapnya di sini adalah kalau Celcius 100 ya. Kalau untuk X-nya berapa ini? Menunjukkan 85 ketika dicelupkan ke dalam air yang sedang mendidih. Berarti 85 ya. 85. Kemudian untuk titik bawahnya, maaf ya tulisannya masih jelek. Nah, titik bawahnya kalau Celcius itu adalah 0 derajat. Untuk termometer X-nya adalah 25. Nah, begitu ya, 25. Ini asumsinya pada tekanan 1 atmosfer ya. Kemudian jika termometer menunjukkan angka 55, termometer X-nya berapa? Nah, sekarang di sini
Kalau untuk termometernya ini 55 untuk Celcius, ya saya buatkan begini ya. Di sini adalah 55. Di sini berapa gitu ya. Nah, untuk mengerjakannya kita bisa pakai perbandingan ya. Kita bisa pakai ini untuk maksimum ya. TC min TC minimum dibagi dengan TC maksimum dikurangi TC minimum gitu ya, sama dengan yang ini TX min TX minimum dibagi dengan agak melorot ya. Ini kita tulis TX maksimum dikurangi TX minimum gitu ya. Jadi mending pakai rumus ini yang universal daripada menghafalkan rumus ya. Kita masukkan TC-nya di sini 55. TC minimumnya di situ adalah 0 dibagi dengan TC maksimumnya adalah 100 dikurangi minimumnya 0 sama dengan ininya yang kita cari ya, TX-nya berapa kita cari dikurangi TX minimum ini 25 terus dibagi dengan 85 min 25 gitu ya. Nah, lanjut 55/100 sama dengan TX min 25 dibagi dengan berapa itu? 60 ya. Nah, kemudian kita tuliskan berarti TX sama dengan berapa? TX itu sama dengan 55 kali 60 dibagi 100 ditambah 25. Hasilnya kalau dihitung ini adalah 58. Nah, kita dapatkan jawabannya yaitu B. Jadi begitu ya. Berikutnya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya lewat WA atau lewat apa. Berikutnya yaitu termometer juga. Untuk termometer X itu menunjukkan angka min 40 derajat ketika es mencair dan menunjukkan angka 160 derajat ketika air mendidih. Kenaikan termometer ini bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan oleh termometer X adalah 50 derajat X. Jika diukur dengan Fahrenheit akan menunjukkan angka berapa gitu ya. Nah, kita pakai perbandingan kayak tadi antara X dan Fahrenheit ya. Ini termometer X, ini Fahrenheit. Kemudian untuk ini titik atasnya di sini untuk Celcius adalah 100. Untuk Fahrenheit 212. Kemudian untuk terendahnya 0. Untuk X-nya berapa nih? Ada kesalahan, ini bukan Celsius, ini kok bukan 100, ini tadi berapa ini? 160. Kalau di sini 32, ininya bukan 0. Berapa ini? Min 40. Nah, begitu ya.
Kalau termometer X 50, Fahrenheitnya berapa? Saya misalkan 50-nya di sini. Nah, ini 50. Di sini berapa? Nah, sama dengan yang nomor 2 tadi, kita nuliskan ya, 50 min yang terendah adalah min 40 dibagi dengan 160 min yang terendahnya adalah min 40 ya, gitu ya, sama dengan ini yang Fahrenheit ya, ini kita cari Fahrenheit berapa, dikurangi 32 bagi dengan 212 min 32. Nah, berarti yang atas ini min, tidak 90 ya. 90 per 200 sama dengan TF min 32 dibagi 180. Begitu ya. Jadi kita tulis di sini TF sama dengan ini 90 per 200 saya sederhanakan menjadi 9 per 20 gitu ya. Terus dikalikan 180 gitu. Ini dikalikan sini, terus ditambah 32 gitu. Terus 13. Ini jawabannya adalah E. Ya. Kemudian berikutnya yang nomor 4 kosong, ini hanya untuk jaga-jaga kalau tidak cukup ya. Nah, ini soal tentang panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter dipasang pada suhu 25 derajat Celcius. Koefisien muai rel sekian, koefisien muai panjang ini maksudnya ya. Agar suhu maksimum di daerah itu 35 derajat, kedua rel berhubungan tepat saling bersentuhan, tidak menimbulkan kelengkungan. Jarak antara dua rel itu dipasang pada berapa ya, jadi ada jaraknya itu pas ketika memuai ini pas begitu ya. Tapi kalau itu misalnya sudah dipasang pada suhu 35, ternyata suhunya lebih dari 35, ini akan menyebabkan relnya bisa bengkok ya. Nah, kita kerjakan spasinya atau gapnya itu adalah delta L sama dengan panjang mula-mula dikalikan koefisien muai panjang dikalikan delta T. R0-nya adalah 10 meter dikalikan alfanya 14 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius ya. Terus dikalikan dengan selisih suhunya ya, 35 min selisih suhunya dari 35 dikurangi 25. Nah, ini 10 kali 10 100, nanti pangkatnya jadi pangkat min 4. 14 kali 10 pangkat min 4. Ini tadi satuannya cm ya, ini cm dengan cm coret ya. Terus satuannya tinggal nanti adalah meter. Nah, kalau dijadikan satuannya milimeter, 1 meter itu ada berapa milimeter? Ya, kita tuliskan langsung di sini 14 kali 10 pangkat min 4. 1 meter itu ada 1000 ya. 1000 milimeter. Ini pangkat min 1 jadinya menjadi 1,4 milimeter. Nah, ini berarti jawabannya adalah D ya. Mungkin begitu ya, jawaban sementara ya. Sedikit saja 4 soal supaya videonya tidak terlalu lama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.